Entikong adalah salah satu dari 4 pintu perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di Kalimantan Barat. Entikong yang terletak di perbatasan Kabupaten Sanggau dengan negara bagian Sarawak Malaysia memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan wilayah di kawasan perbatasan. Selain memiliki dukungan potensi hinterland yang kuat, potensi Entikong sendiri juga amat menjanjikan. Orang kita yang datang ke Malaysia kira-kira per bulannya ada berapa sih, Pak? Kalau udah berangkat orang kita kembali itu sekitar 20 ribuan, begitu juga yang datang ke kita sekitar 20 ribuan. Tapi kalau untuk orang aslinya itu sekitar 1.000 sampai 2 ribuan datang sama berangkat. Per bulannya? Per bulan. Jalan penghubung Pontianak Entikong baru dibangun 1 tahun terakhir. Dapat ditempuh selama 4 jam perjalanan darat. Sebelumnya, jarak Pontianak Entikong justru ditempuh hingga 8 jam. Entikong itu dapat menjadi pusat pertumbuhan, growth center, dapat menjadi pusat logistik, bukan hanya untuk Kabupaten Sanggau, tapi dia bisa untuk melayani satu provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu tidak memiliki pelabuhan ekspor-impor, dalam artian dari Kalimantan Barat langsung ekspor ke luar negeri, tetapi dari Kalimantan Barat dia harus melalui ke pelabuhan hub dulu. Nah, kalau kita membuka pelabuhan ekspor impor di Entikong dalam pengertian pelabuhan darat, dia bisa langsung ekspor melalui pelabuhan terus, karena setelah Entikong itu lewat 1 meter itu sudah negeri lain. Kita tidak perlu, sebetulnya boleh dibilang tidak perlu menunggu APBN. Banyak swasta yang berminat untuk membangun pelabuhan darat tersebut. Apa yang mau dicari, Bu? Apa yang terkenal, punya barang Indonesia yang terkenal di Malaysia? Batik lah, batik Indonesia. Ibu punya kan? Batik Indonesia? Ya, batik Indonesia. Pak Haji, pagi. Oh, sudah pagi-pagi ya, sudah ada di sini. Ambil lihat masyarakat kita ini. Pelaku-pelaku usaha Pak Haji rutin jalan pagi. Selalu karena melihat aspirasi, mendengar aspirasi untuk kita sampai kepada pemerintah kita. Memangnya ada keluhan apa, Pak, di sini? Keluhannya pertama kali Pak Haji lihat kita ini sudah dibangunnya ini tidak optimal. Sebab fungsi pengunjung ini daripada aturan. Pertama dulu aturannya kan memang dari imigrasi. Bahwa mereka masuk 300 meter dari garis perbatasan tidak boleh tidak pakai dek. Akhirnya Malaysia takut. Akhirnya selama ini mereka lalu berpindah ke Sriken di Malaysia, yaitu di daerah Jaga Babang sana. Pedagang Tikong pindah ke sana. Biarpun biayanya lebih mahal di sana. Oh, jadinya pedagang yang seharusnya ada di sini malah pindah ke? Malah ke sana. Dia sewa dengan Malaysia lagi. Itu juga tempatnya tidak sebagus ini. Hanya pelataran. Tapi dia masuk senang karena laku barang-barang mereka. Nah itu. Kalau pasar kita ini sudah berapa lama, Pak, berdirinya? Dibangun tahun 2006. Ini dibangun oleh dana Presiden tahun 2005, 23 Juni 2005 Pak SBY ke sini. Dibangun ini 2006. Ini sudah jadi, tapi nyatanya pasar ini tidak berfungsi dengan sesuai apa yang kita harapkan. Pertama tentu saja tidak terkoordinasinya input-input dari berbagai kementerian ataupun lembaga terkait dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan seperti Entikong ini. Kita bisa melihat sendiri di Entikong, pasar sudah dibangun, tetapi listriknya belum masuk, air bersih belum masuk. Ketika air bersih pun masuk, kemudian pedagangnya pun sudah keburu lari. Jadi ini kurang koordinasi dalam membangun kawasan perbatasan seperti itu. Dibentuknya BNPB adalah untuk mengkoordinasikan, mengharmoniskan semua unsur-unsur masukan, input-input dari berbagai sektor untuk lokasi-lokasi pusat pertumbuhan. Oleh karena itu saya sangat optimis karena kedepannya kita akan mengandalkan kekuatan swasta untuk membangunnya. Entikong itu dengan sedikit masukan dari pemerintah dan fasilitasi, swasta bisa bergerak dengan penuh.